Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Murtiningsih, kelas A96 dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dosen berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blasey. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Yang kelima, restitusi fokus pada solusi. Dan yang keenam, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas kepada siswa. Siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 5 ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warga kelas, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini bersama. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Berikut adalah proses penggunaan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus 1. Selamat siang, Randy. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Randy tahu tidak kenapa kok Ibu memanggil Randy? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Randy ingat apa enggak ya? Tadi waktu ulangan Randy melihat jawaban punya temannya. Betul apa tidak? Betul, Bu. Betul. Kalau melihat jawaban punya temannya itu berarti apa? Mencontek. Mencontek. Mencontek itu perbuatan yang baik apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, mencontek itu perbuatan yang apa? Yang salah. Yang salah ya. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Di sini Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Ibu akan berusaha membantu mengatasi permasalahan Randy mencontek tadi ya. Sekarang Ibu tanya, kenapa Randy kok sampai mencontek waktu ulangan? Tidak belajar tadi malam. Tidak belajar tadi malam. Kenapa kok tidak belajar, Le? Main HP. Main HP terus Ya. sampai larut malam. Ya. Akhirnya besok waktu ulangan tidak bisa menjawab soal. Nah, akhirnya mencontek ya. Ya. Makanya. Nah, sekarang Randy ingat enggak dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di awal? Ingat, Bu. Ingat. Apa itu? Jujur. Jadi keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas adalah jujur. Oleh karena itu kita harus jujur dalam setiap mengerjakan soal ya. Harus jujur, tidak boleh mencontek. Kira-kira apa jujur itu baik apa tidak? Baik. Jujur itu penting apa tidak bagi kita? Penting. Ya, kita harus jujur dalam setiap tingkah laku kita, tindakan kita ya.
Nah, sekarang kira-kira apa yang harus dilakukan Randy supaya tidak mencontek lagi? Belajar, Bu. Belajar. Selain belajar apa ya? Tidak main HP. Tidak main HP. Terus apa lagi? Tidak nonton TV. Tidak nonton TV terus-terusan ya. Ya. Terus apa lagi? Menjawab soal dengan sebisa mungkin. Menjawab soal dengan sebisa mungkin, semampu kita ya. Ya. Bisa nggak bisa kita harus mengerjakan sendiri ya. Ya sudah. Nah, mulai kapan Randy mau melakukan itu? Mulai sekarang, Bu. Randy mau melakukannya mulai sekarang ya. Ya, ibu doakan. Yakin bisa ya? Ya. Ibu doakan semoga Randy bisa semangat lagi belajarnya supaya tidak mencontek lagi, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi anak yang jujur. Semangat ya nak. Ya. Terima kasih. Sekarang Randy bisa istirahat dulu. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, tes dulu. Berikut skenario kasus buah. Ada seorang siswa kelas 5 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 5, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warga, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga telah sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Proses penyelesaian kasus buah dengan segitiga restitusi. Siang Feby. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Feby tahu nggak kenapa Bu Iva memanggil Feby? Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi Feby berangkat sekolahnya jam berapa? Jam 7 lebih ya. Feby tahu nggak jam berapa sekolah kita masuk? Jam masuknya sekolah kita jam 7 tepat ya. Itu artinya Feby tadi bagaimana? Terlambat. Terlambat. Kalau terlambat sekolah itu baik apa tidak? Perbuatan yang apa? Kalau perbuatan yang salah. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita semua pernah melakukan kesalahan ya. Bu Iva pun pernah melakukan kesalahan, terlambat melakukan kegiatan ya. Nah, Bu Iva sekarang tanya, kenapa Feby tadi kok bisa terlambat sekolahnya? Karena tidurnya terlalu malam. Tidurnya terlalu malam, akhirnya Bangunnya waktunya kesiangan. Kenapa kok tidurnya sampai larut malam? karena menonton TV terlalu Nonton TV, filmnya senang nggak? Iya. Nah, akhirnya besok bangunnya kesiangan. Ya, berangkat sekolahnya terlambat. Ya, itu kesalahan yang dilakukan ya. Nah, sekarang Feby masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Apa itu? Komitmen. Komitmen. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran dulu adalah komitmen. Apa sih komitmen itu? Melakukan suatu kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Ya, melakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi, harus mempunyai tanggung jawab. Tidak hanya Feby saja, ya. Semua warga sekolah kita, warga kelas kita harus penuh tanggung jawab supaya bisa tetap berkomitmen, supaya tidak terlambat sekolahnya. Ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Feby lakukan supaya tidak terlambat lagi? Tidak menonton TV. Tidak nonton TV. Terus apa lagi? Bangunnya lebih pagi ya, supaya bisa berangkat tidak terlambat. Terus apa lagi? Tidurnya Tidurnya tidak terlalu malam.
jam berapa sih seharusnya? Kalau Jam tinggal itu? jam 8 atau jam 9. Ya, jam 8 atau jam 9. Jangan sampai jam 12 baru tidur ya. Akhirnya papinya bangunnya kesiangan. Mulai kapan Febri mau melakukan itu? Mulai sekarang. Mulai sekarang harus berkomitmen ya. Bisa enggak? Bisa. Sanggup apa tidak? Sanggup. Ya sudah. Terima kasih Febri sudah menyadari ya. Sudah sanggup untuk melakukan komitmen. Jadi nanti tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Semoga nanti Febri bisa menjadi anak yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang selalu berkomitmen, tidak terlambat lagi ke sekolah. Semangat ya nak. Ya, terima kasih. Sekarang Febri sudah boleh pulang ya. Silakan pulang. Salim dulu ke ibu. Ayo, assalamualaikum. Pas dulu ya. Berikut adalah respon atau tanggapan siswa tentang hasil pelaksanaan segitiga restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang sekali karena tadi sudah berbicara dengan Bu Iva. Saya tidak akan mencontek lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oleh karena itu saya akan belajar lebih giat lagi dan menjadi anak yang jujur sesuai dengan keyakinan kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang sekali karena tadi sudah berbicara dengan Pak. Saya tidak akan terlambat lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oleh karena itu, saya akan bangun lebih pagi dan menjadi anak yang berkomitmen sesuai dengan keyakinan kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah dengan menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri kita pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya akan tercipta budaya positif. Sekian Bapak Ibu guru penggerak yang berbakti. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.